Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Apa kabar? alhamdulillah baik Ibu. Ya, baiklah. Saya akan melakukan observasi di kelas Ibu, tapi sebelumnya saya akan mulai lagi dengan praobservasi Ibu ya. Ya. Nah, untuk praobservasi ini saya memulai bertanya tentang kondisi pembelajarannya Ibu. Ibu akan mengajar di kelas berapa? Kebetulan hari ini saya ada jam di kelas 8 Ibu. Jadi kalau di kelas 8 berarti materi apa yang akan dibahas? Kebetulan untuk kelas 8 ini sudah masuk pada bab 2 untuk materi sistem pencernaan manusia. Tapi ini karena awal pertemuan bab 2 untuk kelas 8, jadi pokok materi yang akan saya bawakan di kelas adalah fungsi nutrisi dalam makan. Oke, jadi fungsi nutrisi dalam makanan. Sekarang saya ingin tanya, apa tujuan pembelajarannya Ibu? Oh iya, baik. Kalau tujuan pembelajaran yang akan dibelajarkan sebentar adalah murid dapat mendeskripsikan jenis zat dan fungsi makanan pada yang dibutuhkan oleh manusia. Oke, jadi Ibu akan mendeskripsikan fungsi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, dalam mencapai tujuan Ibu, itu tentu Ibu ingin menyusun atau akan melakukan strategi yang seperti apa yang Ibu akan lakukan ini? Oke, untuk mencapai tujuan itu saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, problem basic learning. Jadi siswa itu akan diberikan kasus untuk mereka bisa menemukan sendiri jawaban dari LKPD yang akan mereka kerjakan, dan untuk metodenya dia menggunakan diskusi kelompok. Jadi itu yang akan Ibu lakukan ya, strategi diskusi kelompok. Nah, sekarang dalam melakukan pembelajaran ini agar menarik, Ibu akan memakai media apa? Kalau media yang akan saya pakai sebentar itu adalah ada LCD, proyektor, ada laptop, sama LKPD murid. Jadi dalam menyusun strategi dengan memakai media yang Ibu sebutkan tadi, tentu Ibu akan melakukan asesmen ya. Iya. Nah, asesmen ini dengan cara penggunaannya bagaimana? Kalau asesmennya Bu, pada asesmen awal saya sudah berikan soal sebelum 1 hari sebelum materi ini. Jadi kemarin tuh saya sudah bagi orang materi Ibu untuk asesmen awal. Jadi dari situ saya sudah bisa petakan mana yang menggunakan gaya belajar yang ini bermacam-macam, jadi tidak seragam sesuai dengan orang punya hasil asesmen. Mana yang belum paham ini materi tentang jenis makanan yang mengandung jenis zat apa, jadi seperti itu. Oke, jadi kita fokusnya di situ Ibu ya. Iya. Untuk tujuan sampai dengan asesmen, misalkan anak-anak insya Allah bisa paham. Siap, ya. insya Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke pasca observasi. Ya. Nah, setelah Ibu melakukan tadi pembelajaran yang sungguh menarik, saya lihat begitu antusiasnya anak-anak melakukan belajar dengan Ibu ya, sehingga semua apa yang mereka dapatkan itu mungkin terjadi pada kehidupan sehari-hari di sekitar mereka. Nah, sekarang saya ingin menanyakan, karena sudah tercapai mungkin tujuan pembelajaran, maka bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah saya senang Ibu, karena dengan adanya model pembelajaran PBL ini, siswa itu dia aktif di dalam kelompok, mereka aktif berdiskusi, jadi tidak ada lagi yang vakum. Ya, jadi karena keaktifan anak-anak ini, maka kita melihat pembelajaran ini bisa Ibu bawa dengan baik ya. Nah, sekarang saya merasa berterima kasih kepada Ibu karena Ibu berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak pada hari ini. Ya, terima kasih. Nah, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana keberhasilan siswa selama aktivitas pembelajaran, bagaimana hasil yang mereka dapatkan dalam evaluasi. Ya, baik Ibu, pada saat saya bagikan LKPD, mereka dengan antusias itu mengerjakan LKPD sesuai dengan sintak yang PBL itu. Jadi saya tidak terlalu banyak
berbicara, mereka cuma saya aktif membimbing mereka saja di dalam kelompok, mereka sudah kerja sendiri. Nah sekarang saya ingin tahu kesulitan apa yang Ibu temui di dalam mendukung cara berpikir anak yang level soalnya di tingkat tinggi. Oke, baik. Kalau kesulitan yang saya dapatkan itu Ibu, mereka masih untuk mengerjakan LKPD itu masih memakan waktu banyak, masih maklumlah Ibu, kita punya anak-anak itu kan tidak sama dengan sekolah-sekolah lain yang mereka ini. Kalau di sini masih perlu dibimbing lagi, lebih banyak mereka untuk mengerjakan LKPD. Ada yang tidak paham, jadi mesti dijelaskan lagi. Jadi insya Allah ke depan akan dimaksimalkan lagi bagaimana mereka bisa menyelesaikan LKPD itu sesuai dengan jam pelajaran yang ada. Nah, untuk mengatasi kesulitan yang Ibu rasakan di saat anak-anak tadi, tentu ada ide-ide kreatif ya yang Ibu akan lakukan. Nah, bagaimana Ibu akan lakukan itu perbaikan di dalam mengatasi kesulitan yang anak-anak? Siap. Untuk ke depan, jadi saya akan membuat lagi model pembelajaran lain selain yang PBL, misal untuk kita kita bisa kondisikan dengan materi yang selanjutnya, apakah untuk bisa menerapkan model pembelajaran discovery atau ada yang PJBL Bu, begitu. Oke. Nah sekarang untuk terakhir, semoga apa yang Ibu belajarkan pada anak-anak hari ini bisa bermanfaat untuk mereka. Mereka akan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini menyangkut makanan ya, pencernaan pada makanan ya pada diri mereka sendiri, dan insya Allah mereka akan terhindar dari penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan bersama. Jadi cukup sekian dulu praobservasi maupun pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Ibu dengan anak-anak serta kita semua yang ada di sekolah. Amin Bu. Terima kasih Ibu. Nah. Allah.